Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali lagi kita akan masuk materi berkaitan dengan sesuai dengan janji saya kemarin. Saya akan menjelaskan mengenai silogisme hukum karena saya memeriksa ada beberapa makalah yang sudah dikirim ke saya, tapi ada beberapa yang kemudian bingung dengan silogisme hukum itu sendiri. Makanya mudah-mudahan dengan video ini itu mampu menjawab kebingungan teman-teman semua terkait dengan silogisme hukum tersebut. Oke, jadi kita langsung ya masuk ke silogisme hukum. Kalau silogisme hukum itu lebih kepada analogi hukum. Kalau teman-teman pernah dulu waktu SD mungkin atau SMP mungkin atau SMA atau SMK yang pernah sekolah dulu, kalau dapat pelajaran bahasa Indonesia pernah ditanyakan, teman-teman mungkin pernah ditanyakan atau pernah mempelajari mengenai misalnya setiap makhluk hidup pasti akan mati. Joko adalah makhluk hidup, Joko pasti akan mati. Terus ada juga ilustrasinya, setiap hewan bersayap pasti bisa terbang. Ayam adalah hewan bersayap. Apakah ayam bisa terbang? Nah, belum tentu. Misalnya ayam potong, atau kita sering sebut dengan ayam potong, itu nggak bisa terbang gitu loh, meskipun dia punya sayap. Kemudian dari dua gambaran silogisme tersebut, itu kita pakai menggunakan silogisme tersebut sebagai pisau untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Misalnya saya memberikan contoh berkaitan dengan aborsi. Jadi ketentuan mengenai aborsi itu kan diatur dalam KUHP pasal 346 KUHP. Nah, dalam pasal 346 nanti teman-teman boleh buka sendiri kalau saya salah. Jadi dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut dipidana paling lambat atau paling lama 4 tahun penjara. Ketika saya menanyakan hal ini, pasti teman-teman setuju nggak dengan pasal gini? Apa kemudian silogisme yang diangkat? Pasti teman-teman menjawab, ya saya setuju Pak, tapi yang mengenai silogisme yang diangkat mungkin masih kebingungan dengan hal ini. Saya dengan satu pasal ini saya memberikan satu gambaran. Gambarannya itu gini, ketika seorang wanita yang menggugurkan kandungannya dianggap telah atau mematikan kandungan tersebut, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, sejak kapan janin dalam kandungan itu dinyatakan hidup sehingga ketika dia menggugurkan itu dia telah mematikan? Ini butuh kajian yang dalam, sehingga pasal tersebut itu kita menggunakan analogi yang dua tadi kita pakai. Ketika kita mengatakan bahwa setiap orang yang menggugurkan kandungannya pasti orang itu sudah mematikan, belum tentu, karena kita nggak tahu sejak kapan bayi atau janin yang ada dalam kandungan dinyatakan dia hidup sehingga ketika dia menggugurkan dia dikatakan dia mematikan. Kita nggak tahu. Nah, ini kemudian butuh kajian-kajian. Jadi kalau dalam kajian-kajian agama misalnya, dalam kajian agama itu mungkin menurut hukum Islam beberapa ini setelah 3 bulan baru ada kehidupan di sana. Berarti kalau dia menggugurkan 2 bulan dia nggak bisa dikenakan pidana. Kenapa? Karena dia tidak mematikan. Maka kalau kita mengikuti kajiannya itu, tapi kalau kita mengikuti kajian yang lain, orang yang menggugurkan itu dianggap sudah mematikan ya. Berarti kita mengilustrasikan hal tersebut dengan analogi yang pertama tadi. Nah, untuk permasalahan ini teman-teman, jadi apakah dia lebih tepat menggunakan analogi pertama, setiap makhluk hidup pasti akan mati, misalnya Joko adalah makhluk hidup, nah Joko pasti mati. Kalau kita menggunakan ilustrasi ini, maka setiap orang yang menggugurkan kandungan sudah dianggap mematikan. Pertanyaan kami kan,
ketika dia dikatakan mematikan, sejak kapan janin itu dikatakan ada kehidupan dalam janin tersebut atau dalam perut seorang ibu tersebut? Sejak kapan kemudian ada kehidupan di sana? Ketika dia menggugurkan, dia telah melanggar pasal 346 ini. Nah, makanya pasal ini lebih tepat digunakan pada analogi yang kedua. Jadi perlu adanya pembaruan terhadap pasal tersebut. Kenapa? Kalau dia menggunakan analogi kedua, menggugurkan, orang yang menggugurkan kandungan, misalnya orang yang menggugurkan kandungan dipidana, oke, itu unsurnya terpenuhi mungkin. Tapi ada beberapa hal yang kemudian dalam undang-undang kesehatan diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan, misalnya karena masalah kesehatan, mungkin lagi ada masalah-masalah, tapi ini di luar daripada undang-undang pidana khusus. Kita fokus ke pidana umumnya mengenai KUHP ini. Jadi ketika dia menggugurkan kandungan, dia dianggap telah mematikan kandungan tersebut. Itu adalah hal yang salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu sejak kapan ada kehidupan di dalam kandungan tersebut, sehingga ketika kita menggugurkan, kita mengatakan bahwa kita sudah mematikan. Itu adalah analogi yang salah. Karena apa? Karena kita nggak tahu sejak kapan ada kehidupan di dalam sana. Makanya kemudian dibutuhkan analogi. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia yang teman-teman membutuhkan analogi, tapi hukum pun perlu kajian-kajian analogi. Sebenarnya masih banyak pasal yang kemudian bisa dianalogikan. Banyak pasal yang kemudian bermasalah dalam analogi hukum. Tapi saya nggak akan sampaikan, biar nanti bisa membuka pemikiran teman-teman untuk mencari beberapa analogi pasal yang kemudian dapat teman-teman analogikan masuk dalam analogi yang mana. Oke, jadi demikian atau sekian pemaparan dari saya terkait dengan silogisme hukum. Tugas teman-teman kemarin sudah ada yang buat silogisme hukum. Kalau ada yang masih kebingungan, memang kalau belajar filsafat itu pasti bingung. Kalau nggak bingung, ya nggak usah belajar filsafat. Kalau mau belajar filsafat pasti bingung, karena yang dikatakan oleh, saya masih ingat, saya baca beberapa buku, itu dikatakan oleh salah satu ahli filsafat hukum, Plato. Dia mengatakan bahwa kebingungan itu adalah obat yang mujarab untuk menjawab atau memberikan jawaban terhadap kebingungan tersebut. Jadi kalau teman-teman tidak bingung, tidak akan ngerti. Harus bingung dulu baru bisa mengerti. Oke, satu lagi saya lupa, hampir lagi saya lupa. Jadi teman-teman nanti biar teman-teman bisa lebih efektif belajarnya di rumah, karena saya membuat video terkadang itu masih ada keterbatasan dan lain-lain. Karena ini berkaitan dengan teknologi, kita nggak bisa bertatap muka langsung. Jadi teman-teman nanti boleh baca buku yang seperti ini bukunya. Nah, buku ini yang seperti ini penulisnya ini Dr. Muhammad Supri. Ini nggak ada kaitannya sama saya. Beliau itu bukan dosen saya, bukan siapa-siapa saya, atau bukan ayah saya, atau bukan kerabat saya. Saya bisa promosikan bukunya terus untuk dibeli biar memberikan keuntungan komersil, bukan buat beliau, bukan. Tapi buku ini muatannya bagus untuk bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh mengenai filsafat hukum, belajar untuk menganalogikan suatu permasalahan hukum, dapat banyak kajian di sini. Oke, jangan lupa videonya segera dibuat, dikumpulkan ke saya, itu sebagai nilai video dan makalah tersebut itu nanti saya akan jadikan sebagai nilai ujian tengah semester. Oke, ujian tengah semesternya nanti paling lambat pengumpulan video 27 April. Itu paling lambat karena pas UTS. Kalau lewat enggak boleh, kalau lewat enggak boleh, kalau lebih cepat lebih enggak apa-apa. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam.